Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab penciptaan Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dia telah berdialog dengan para malaikat seraya berfirman, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Allah mengabarkan hal itu kepada mereka sebagai bentuk pengagungan atas penciptaan Adam dan anak keturunannya, sebagaimana halnya telah dikabarkan perkara yang agung sebelum penciptaannya. Para malaikat pun bertanya sebagai bentuk meminta informasi dan pengetahuan tentang hikmah yang terkandung dalam penciptaan itu, bukan sebagai bentuk penentangan terhadap Allah atau peremehan dan kedengkian terhadap Bani Adam. Berikut adalah bentuk pertanyaan dari para malaikat mengapa menciptakan Bani Adam atau khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman menceritakan pertanyaan dari para malaikat, Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau, ya Allah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan badannya dan menumpahkan darah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Lanjutan ayat yang tadi. Ada yang berpendapat para malaikat mengetahui bahwa hal itu akan terjadi berdasarkan dengan apa yang pernah mereka saksikan sebelum Adam, yaitu perusakan yang dilakukan oleh Hin dan Al-Bin. Al-Hin dan Al-Bin ya, yang jin. Dalam pembahasan sebelumnya ada Al-Hin dan Al-Bin yang merupakan jin yang ada saat penciptaan di awal-awal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu aku atau Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang jelas di balik penciptaan mereka, yaitu para manusia, yang tidak kalian, maksudnya kalian di sini adalah malaikat, yang tidak kalian ketahui, yakni akan ada dari kalangan mereka, dari kalangan manusia, para nabi, rasul, as-siddiqun, dan asy-syuhada. Jadi akan ada 4 golongan ini ya, nabi, rasul, as-siddiqun, dan asy-syuhada. Kemudian Allah menjelaskan kepada para malaikat atas kemuliaan Adam atas mereka dalam hal keilmuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ibnu Abbas berkata, yaitu nama-nama yang dikenal oleh manusia. Ada 4 keutamaan yang dimiliki oleh Adam. Pertama, Allah menciptakannya dengan tangannya yang mulia. Kedua, Allah meniupkan ruhnya kepadanya. Ketiga, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Keempat, Allah mengajarkannya nama-nama segala sesuatu. Iblis memandang dirinya dengan jalan menganalogikan dirinya dengan Adam. Lantas ia melihat dirinya lebih mulia dari Adam, sehingga ia menolak untuk bersujud kepadanya meski telah ada perintah agar dia dan segenap malaikat bersujud. Iblis berhak keluar dari rahmat Allah karena ia telah merendahkan Adam, menghinanya, serta menyombongkan diri dengan menyelisih perintah Allah. Jadi di sini iblis dikatakan sombong itu karena 2 hal ya. Yang pertama, merendahkan makhluk lain, yaitu merendahkan Adam, merasa lebih baik dari Adam. Tapi ada yang lebih penting daripada itu ya. Kalau hanya merendahkan orang lain kan masih sesama makhluk. Nah, di sini ada
yaitu menyelisih perintah Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan bersujud, para iblis menolak perintahnya karena merasa Allah itu nggak masuk akal ya. Kenapa saya yang lebih baik malah disuruh bersujud kepada Adam? Dan yang paling parah adalah iblis tidak mau bertobat. Beda dengan cerita Adam, ketika melakukan kesalahan langsung bertobat ya. Kemudian mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita lanjutkan. Iblis pun segera mengemukakan alasan, namun alasan yang ia ajukan lebih parah dari dosanya, yaitu aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf. Dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, mereka berkata iblis dikeluarkan dari surga, sedangkan Adam ditempatkan di surga. Adam berjalan di dalam surga tanpa ada teman hidup yang membuatnya merasa tenang dan tentram. Kemudian Adam pun tidur sejenak. Setelah terbangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang sedang duduk. Allah telah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Lalu Adam bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wanita itu menjawab, seorang wanita. Jadi sebelumnya belum tahu ya kalau ada makhluk lain yang serupa dengan Adam. Adam pun bertanya, mengapa engkau diciptakan? Wanita itu menjawab, agar kamu merasa tenang dan tenteram bersamaku. Di sini ada hikmahnya ya, bahwa sebenarnya wanita diciptakan agar para laki-laki itu merasa tenang dan tenteram ketika bersama si wanita. Jadi ketika malah laki-laki itu merasa terganggu, terguncang, berarti ada yang salah dari wanita tersebut. Jadi untuk para wanita, jangan berbuat yang bisa membuat laki-laki terguncang, terganggu, misalnya dengan ghibah, banyak ngomel, seperti itu ya. Jadi di sini karena wanita itu diciptakan fitrahnya, asalnya itu agar laki-laki merasa tenang dan tentram. Kemudian para malaikat bertanya kepada Adam seraya menguji pengetahuan yang dicapai Adam. Siapakah namanya, wahai Adam? Adam menjawab, dia bernama Hawa. Mereka bertanya lagi, yaitu para malaikat bertanya, mengapa dinamakan dengan Hawa? Adam pun menjawab, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu dari tulang rusuk Adam. Allah menyamarkan penyebutan dan penentuan nama pohon yang disebut pohon kuldi atau pohon kekekalan. Sekiranya penyebutan nama pohon tersebut membawa maslahat bagi kita, niscaya dia akan menyebutkannya. Yang menjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah perbedaan mereka mengenai surga yang dihuni oleh Adam. Apakah surga tersebut berada di langit atau di bumi? Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga tersebut adalah surga yang berada di langit, yaitu surga Al-Ma'wa, berdasarkan pada zahir ayat dan hadis seperti firman Allah, "Faqulna ya Adam uskun anta wa zawjikal jannah." Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Surat Al-Baqarah ayat ke-35. Huruf alif lam yang tertera pada lafaz al-jannah kembali pada ma'huz zihni, maksud dari segi pemahaman, yaitu tempat tinggal yang syar'i berupa surga al-ma'wa.
Dan sebagaimana perkataan Musa alaihissalam kepada Adam alaihissalam, sebab apa engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Nah, dari ini ya, hadis ini. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, lalu bangkitlah orang-orang beriman ketika surga didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Adam alaihissalam seraya berkata, wahai Bapak kami, mohonlah kepada Allah agar surga dibukakan untuk kami. Maka Adam menjawab, bukankah kalian dikeluarkan dari surga akibat dosa bapak kalian ini? Dan ia menyebutkan hadis ini secara lengkap ya. Hadis ini mengandung dalil yang kuat serta penunjukan yang jelas bahwa yang dimaksud adalah surga al-ma'wa. Jadi di sini dari hadis ini ya dijelaskan bahwa memang dahulunya Nabi Adam dan Hawa itu tinggal di surga yang akan kita tempati insyaallah jika kita diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Jadi di sini dapat diambil pelajaran bahwa surga sudah ada sejak dahulu. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hasta ya, lengan tangan ya. Jadi ada 60 lengan tangan, berarti sekitar 60 meter. Karena satu hasta itu sekitar 1 meter. Dan manusia itu senantiasa berkurang tingginya hingga sekarang. Hadis riwayat Ahmad. Dan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah haram, yaitu tanah terhormat, dalam posisi sejajar dengan arsy-Ku. Karena itu pergilah dan bangunkanlah untukku satu rumah di sana, lalu bertawaflah di sekitarnya sebagaimana para malaikatku bertawaf di arsy-Ku. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu memperkenalkan tempat yang dimaksud kepada Adam sekaligus mengajarkannya manasik. Jadi di sini sejak awal penciptaan manusia, Ka'bah yang kita kenal itu sebenarnya sudah dimaksudkan ya untuk haji atau untuk manasik haji, untuk tawaf dan rukun haji yang lain ya. Dan rumah atau Ka'bah itu baru dibangun saat masa Nabi Ibrahim, tapi maksud dari tempat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Kemudian di masa Ibrahim dan Ismail yang membuat rumahnya, dan terus sampai saat ini masih untuk haji ya. Mungkin demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.